Hai 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 kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon Pon dan kali ini kita mau membahas ini saya bikin short reading aja ya. Short reading ya buat kamu yang kemarin baru mengalami gagal percintaan atau habis putus ya barusan putus dan what's next. Lalu berikutnya apa? Ya, oke. Dan ini sifatnya adalah general reading all zodiac, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orangnya, apalagi nih all zodiac ya, energi yang ditangkap itu sangat random. Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir kritis dan logis ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Well, oke. Karena ini adalah short video. Saya seneng banget ya pakai kartu ini. Jadi ini tadi nggak ada nggak ada rencana gitu bikin video tentang satu tema apa. Cuman saya lagi pengen aja gitu bahas tentang ini ya. Buat kamu yang kemarin barusan patah hati, buat kamu yang mungkin barusan ditinggal, barusan mengalami kegagalan percintaan, di depan mungkin bertanya-tanya, apakah aku akan bertemu dengan seseorang yang baik? Apakah ke depan ini aku akan bertemu dengan jodohku gitu ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahkan mungkin dari beberapa kamu yang udah capek, yang udah lelah ya. Aduh kayaknya gue udah capek deh, nanti ke depan tuh paling ketemunya sama. Paling ketemunya setipe. Ada beberapa dari kamu yang berpikir seperti itu. Wah, ini buat kamu yang kebetulan nonton video ini ya. Oke. Oke. Aduh. Wow. Aduh. Ini saya buka 4 kartu kayak gini semua ya. Ya udah. Tadi saya ngarep mungkin ada yang berbeda, ada yang berubah. Oke, nggak apa-apa ya. Buat kamu, beberapa dari kamu yang mungkin kamu barusan patah hati, ya barusan mengalami satu kegagalan percintaan. Di depan berhati-hati. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali ya mereka yang tidak berniat baik gitu di dalam percintaan ya. Di sini ada beberapa dari kalian itu mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang cuma iseng, cuma pengen bercinta doang, cuma pengen tubuh kamu, cuma pengen godain doang, iseng-iseng kalau misalnya dapat ya syukur, enggak ya udah gitu. Bahkan ada beberapa yang mereka itu ngaku bujangan padahal sebetulnya udah punya istri, udah punya suami ya. Perlu dilakukan riset lebih mendalam ketika kenalan dengan seseorang, dicek dulu apakah mereka mau ngenalin kamu dengan teman-temannya, ngenalin kamu dengan keluarganya ya. Jangan langsung mau aja ya, jangan langsung menyerahkan hati kamu terhadap orang seperti ini. Terus kemudian ini beberapa dari kamu memang akan mungkin patah hati lagi gitu ya. Beberapa mungkin terjebak gitu dengan orang yang tidak baik, artinya tidak baik ya hanya seperti as I said gitu, hanya pengen memanfaatkan kamu aja dan setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan itu dia akan pergi ya. So, it's okay, nggak apa-apa. Karena ketika kartu ini keluar, ini berarti ada di dalam, masalahnya bukan dari luar. Berarti kalau misalnya kartu ini keluar, tadinya sih saya expect keluar kartu yang bagus yang memberikan kamu harapan manis, tapi ternyata keluar seperti ini, dan I have to say, ya, saya bisa aja misalnya nutup video ini dan bikin video baru, but saya pikir sih mungkin ini satu pesan yang justru saya harus sampaikan ke kamu ya. Kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang yang sama seperti seseorang yang barusan meninggalkan kamu, atau seseorang yang barusan nyakitin kamu,
Atau kamu mengalami kegagalan percintaan again dan again, berarti ada something, ada sesuatu di dalam diri kamu itu yang perlu dikasih perhatian ya. Dan ini saya mau cari tahu, nggak jadi short ya. Ini jadinya long video, tadinya cuma mau bikin 8 menit, 5 menit gitu, ini jadinya long deh. Ya, nggak apa-apa. Ini berarti ada sesuatu di dalam yang harus ditilik ya. Harus ditilik, harus dilihat, harus dibuka. Ada sesuatu di dalam, ibaratnya kayak mobil ya. Mobil itu kenapa dia nggak mau jalan gitu? Oh ternyata masalahnya tuh bukan karena di luar itu bahaya nanti apa, enggak, no, masalahnya di dalam. Oh di dalam ternyata apa? Ternyata akinya udah habis atau apa ya, bensinnya udah habis. Ngelihatnya tuh di dalam. Nah seperti itulah kita saat ini mau melihat di dalam diri kamu supaya ini nggak terulang lagi. Ini bisa dicegah tentu saja dengan healing ya. Kita akan lihat nih penyakit-penyakitnya apa aja. Nah kan, bener kan. Beberapa dari kamu tuh memang trauma ya. Trauma mendalamnya ada Ten of Swords, nggak bisa tidur, makan nggak enak, rasanya bener-bener hati itu deg-degan. Ngomong sama orang bawaannya pengen nangis. Aduh, tuh kan. Tapi kalian ada potensi sembuh nih, ada Three of Swords. Ini adalah kondisi kamu habis patah hati. Kamu bisa kok ya menyembuhkan hati. Ini ada Three of Swords dalam kondisi reverse ya. You'll be healed. Kita akan lihat ya. Nggak jadi pendek deh ini videonya. The Hermit. Aduh, ini benar-benar berbicara sesuatu ya. Solar plexus, solar plexus, solar plexus. Ini berbicara tentang sesuatu kartunya. Kartunya lo bisa stipe-stipe gitu. Saya kocok lagi ya. Saya pengen ngetes gitu. Pengen ngetes tarot. Tarot say something nggak sih gitu ya. The Hermit. Kamu yang mungkin sekarang masih terluka bisa sembuh kok ya. Memang harus sembuh supaya kamu nggak suwe lagi hidupnya. Nggak suwe lagi hidupnya, nggak suwe apa sih suwe, nggak suwe lagi hidupnya. Di sini ada The Hermit. Ini berbicara tentang jalan pencerahan. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan menjadi guru spiritual ya, atau kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membantu kesembuhan jiwamu ya. Ini ada yang membantu kamu ya. Dan kemudian dari situ maka kamu akan tahu, oh aku salahnya di mana, aku sakitnya di mana, lukanya di sebelah mana, dan itu akan diobatin ya. Kamu akan bertemu dengan orang tersebut, entah di mana, mungkin di sosial media, entah bertemu secara kehidupan nyata ya. Saya akan buka dua karena ini aduh. Ini kalau kayak begini, ini berarti telling something ya. Saya minta teman-teman jangan di skip video ini. Karena saya bikin video ini pun gak sengaja. Keluar kartunya pun tidak sesuai dengan harapan saya. Tadinya saya mau bikin short video tapi ternyata jadi long ya. Dan ini kartu-kartu yang di bawah itu semuanya menunjukkan kenapa ini yang di atas terjadi. Jadi yang di bawah itu penyebabnya. Nanti saya akan coba untuk cari solusinya. Seven of Swords. Kamu masih menggenggam penderitaan ya, menggenggam penderitaan. Saya kemarin baru bahas video karma. Penderitaan itu apa? Benci, dendam, marah itu masih kamu dendam. Ini lihat ya, pedang itu kan tajam, right? Pedang itu tajam tapi kamu peluk. Nah itu gimana badan gak berdarah-darah ya? Pedang itu berbicara tentang apa? Pedang itu berbicara tentang dendam, kemarahan, kebencian yang begitu mendalam. Itu dipeluk sakit. Tapi bunda, kalau saya lepas, gimana caranya melepas? Nah, ya. Nanti saya bikinkan video khusus, kayaknya memang perlu untuk itu ya. Nanti saya kasih teknik aja, teknik awal ya untuk melepas ya. Oke, saya akan ambil satu kartu sebagai closing. Ya, aku rasa sih ini memang benar-benar tuntunan semesta ya. Karena semuanya di luar rencana. Even di luar dari prediksi dan perdugaan dan dugaanku ya. Berarti memang saya harus menyampaikan ini buat kamu yang juga ternyata tidak sengaja menonton video ini. Atau buat kamu yang memang kebetulan menonton video ini. Tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan di dunia ini ya. Oke. The last card for you. Aduh, ini sword semua ya. Kecuali The Hermit. Beberapa dari kamu sepertinya memang stres. Frustasi. Ini pedang itu sampai
di otak itu udah isinya tuh stresnya stres tingkat tinggi. Mungkin beberapa dari kamu malah mungkin berpikir untuk mengakhiri hidup, maybe, ya. So buat kamu yang memang dalam kondisi seperti ini, ya aku bersyukur aja. Aku bersyukur aja dipertemukan dengan kamu, dan aku bersyukur nih dipakai Tuhan untuk membuka ini semua ya. Karena di sini nih sampai nggak bisa tidur, sampai nggak tenang. Ngapa-ngapain nggak tenang. Bawaannya tuh sedih melulu, terpuruk melulu. Ya di sini ada Nine of Swords. Coba ya teman-teman lihat ini. Kartunya tuh bisa setipe semua ya, oke. Ya, bisa tipe semua. Di sini ada Nine of Swords. Tapi thanks God, bersyukurlah kepada Tuhan karena maybe ini adalah titik balik dari kehidupan kamu ya. Saya akan ajari untuk bisa sembuh, untuk let go ya. Yang pertama pahami dulu bahwa setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu memberikan pelajaran ya. Soulmate, twin flame itu semuanya datang memberikan pelajaran, apalagi karmic relationship. Semuanya datang memberikan pelajaran ya, bahkan pertemuan kamu dengan dia, pertemuan kamu dengan orang. Kenapa sih gitu ya? Kenapa misalnya kamu habis ketemu dengan orang yang brengsek, relationship barusan berakhir. Kedepannya itu kenapa ketemu dengan orang brengsek lagi? Karena ada satu pelajaran yang belum lulus, karena ada satu pelajaran yang belum selesai. Begitulah cara semesta bekerja. Nah, berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang kita harus perbaiki hingga kita bisa lulus dalam ujian tersebut ya. Apakah itu ya memaafkan mungkin atau pelajaran apa ya? Karena tiap orang itu berbeda-beda ya. Oke sayangku. Well, di sini saya mau katakan kepada kamu, kamu bisa sembuh. Ini di sini ada Three of Swords. So, kamu bisa sembuh. Jangan putus semangat. Jangan patah arang dulu. Jangan merasa di depan tidak ada lagi orang baik. Jangan merasa bahwa di depan itu kamu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan jodoh. Tidak, jangan merasa seperti itu ya. Oke? Karena di sini kamu bisa bangkit ya. Ada Nine of Swords. Di sini kamu bisa bangkit. Kamu bisa bangkit kembali dan ini adalah lambang dari titik balik. Ya, artinya misalnya jika sekarang adalah the bottom atau dasar, hari-hari ke depan itu adalah titik balik untuk kamu bisa naik dan kamu benar-benar nanti bisa menemukan seseorang yang tulus buat kamu, oke? Ya, ini saya akan kasih terapi. Pertama, sadari dulu bahwa dia memberikan pelajaran ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyakiti kamu itu dia sakit. Dia juga sedang sakit jiwa, maksudnya jiwanya pun tuh sakit ya. Sehingga dia menjadi pelaku dan kamu jadi korbannya. Nah hati-hati, karena pelaku dan korban itu sama-sama ego. Itu bisa bertukar peran. Bertukar peran nanti karena kamunya sakit dan kamu nggak lepas, kamu nanti akan menyakiti pasangan yang baru. Siklusnya seperti itu ya. Nah jadi sembuh dulu. Dan berhati-hati karena namanya residu trauma. Residu dendam, residu amarah dan benci. Inilah yang mengundang orang-orang ini datang dalam kehidupan kamu ya. So, ini mesti dihindari, bukan dihindari, mesti diiniin ya. Nah, diterima aja ya kamu, buat kamu yang merasa sedih, yang marah, dendam. Diterima tuh artinya ya aku masih merasakan ya. Kan ada yang bertanya, Bunda dong gimana gitu caranya memaafkan? Dia sudah menyakitiku teramat dalam, gimana gitu caranya? Nggak apa-apa, diterima aja. Perasaan itu diterima, diamati saja. Namun perlu diberi framing atau paradigma bahwa yang kamu alami saat ini itu tidak selamanya begitu ya. Ini hanya saat ini saja. Saat ini memang kamu sedang terluka, saat ini kamu sedang sakit, tapi kamu yang di masa depan adalah seseorang yang berbeda. Kamu di masa depan adalah seseorang yang powerful, seseorang yang sudah sembuh. Kamu di depan adalah seseorang yang bahagia. Tempatkan itu dulu. Sekarang sedang sedih, enggak apa-apa. Ya, dipeluk, diterima. Nanti Bunda akan bikin video untuk bagaimana cara-cara forgive, bagaimana cara-cara untuk bisa ini ya. Nah, ke depan kamu adalah seseorang yang bahagia, itu tempatkan itu dulu. Nah, sekarang Bunda mau kasih terapi ya. Mau kasih terapi. Terapi apa ya? Oke, Bunda mau kasih terapi untuk memaafkan diri kamu sendiri dulu ya. Belum bisa memaafkan orang lain nggak apa-apa. Bunda mau kasih terapi untuk diri kamu sendiri dulu ya, karena mulainya dari situ ya. Oke. Ini terapinya nanti ketika kamu sudah berhasil nih ya healing diri sendiri.
Nanti simak video Bunda yang berikutnya ya. Jadi berdirilah. Ini lakukan pagi hari ketika bangun tidur atau malam hari mau tidur ya. Berdirilah di depan cermin, oke? Berdirilah di depan cermin, lalu lihatlah sosok yang ada di dalam cermin. Ya, itu siapa? Oke? Panggil dengan nama kecil kamu. Kamu pasti punya nama kecil atau nama yang akrab. Misalnya saya ambil contoh, misalnya nama kamu Noni gitu ya. Misalnya nama kamu Noni ya. Kamu panggil sosok yang ada dalam cermin. Halo Noni, apa kabar sayang? Diajak bicara sendiri sebetulnya, tapi dengan sosok yang di depan cerminnya. Lalu kamu akan melihat ekspresi dia. Kamu amati ekspresinya dia. Ekspresi apa? Ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi kecewa. Ekspresinya dilihat ya, diperhatikan gitu, diperhatikan benar-benar. Ekspresinya apa? Itu biasanya adalah kalau orang lihat itu baca itu ngelihat aura tuh juga bisa seperti ini. Aura ya, bukan aurat. Aura bisa, cuman ini saya nggak bahas aura. Saya membahas, saya mau panggil inner child kamu. Inner child tuh setiap kita punya inner child ya, sosok yang kecil dalam diri kita ya. Panggil Noni, halo Noni ya. Kemudian setelah terbayang, setelah kelihatan ini ekspresinya marah, kecewa, atau sedih ya, kamu bilang sama dia, hai Noni, maafkan aku ya, aku selama ini membiarkan kamu sendiri. Ikuti kata-kata saya. Aku selama ini, saya setel musik deh. Oke, kamu silakan ikuti kata-kata saya ya, contohnya. Panggil nama kamu, hai Noni, apa kabar kamu? Setelah kamu melihat ekspresinya dia, kamu katakan, Noni, maafin aku ya. Selama ini aku membiarkan kamu sendiri. Selama ini aku membebanimu dengan kebencian, sakit hati, luka hati, kekecewaan, tuntutan-tuntutan. Maafin aku ya. Maafin aku. Mulai saat ini, kamu tidak lagi sendirian. Aku akan melepaskan semua kebencian. Aku melepaskan semua luka. Aku melepaskan semua kekecewaan. Aku membersihkan hatiku dari segala energi negatif yang membuatku sakit, yang membuatku terluka, dan tidak bisa maju. Terima kasih ya Noni. Saat ini kamu tidak lagi sendiri. Bahagia ya, bahagia. Jadi ucapkan ini ya, terserah kata-katanya tidak harus selalu seperti itu. Tapi di mix aja, dan tadi saya agak ada yang salah, saya bilang akan, kata akan dihilangkan ya. Jadi bilang aja, aku memaafkan kamu, aku minta maaf, aku maafkan kamu gitu. Jangan akan. Aku melepaskan pengampunan ya. Itu kamu boleh lakukan terus menerus. Kalau misalnya nggak perlu waktu khusus, misalnya pas lagi di jalan ya, terus disapa aja inner child namanya ya. Masing-masing orang punya inner child. Inner child-nya disapa, diajak ngomong, halo kamu baik-baik aja kan? Gitu ya, ditanya, diajak ngobrol ya. Kayak ngobrol sama sahabat, kayak ngobrol sama siapa gitu. Well, kurang lebih seperti itu kesayangan. Ini adalah video spontan dan kalau misalnya memang kamu pengen sembuh ya, kamu boleh ketik kata selaras di kolom komentar ya. Dan nantikan video Bunda akan bikin video khusus untuk healing, untuk melepaskan dendam dan segala macam ya. Nanti Bunda akan bikin video khusus healing sambil ada audio terapinya ya. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Ya, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan Bunda boleh curhat ya, boleh, karena sifatnya interaktif. Dan buat kamu yang tidak ada dana, kamu boleh nyalakan lonceng supaya nanti pada saat Bunda live tidak ketinggalan ya, ada notifikasinya. Well, kesayangan, sembuh ya,
Oke? Karena di depan itu masa depan kamu indah, ya. Cuma yang sekarang, sampah-sampah dibuang dulu. Aku tuh nggak tahu kenapa keluarnya kayak begini dan ya udah videonya tuh begini-begini dulu ya. Mungkin memang tugas saya seperti itu dan ya ketemu dengan kamu pun mungkin kamu membutuhkan hal seperti ini ya, oke? Oke, kesayangan, saya mendoakan agar kamu menjadi jiwa yang merdeka, supaya ringan beban kamu untuk melangkah, ya. Menjadi jiwa yang bebas dari segala rasa sakit hati dan energi-energi negatif ya kesayangannya. Oke, kesayangan, I love you. Bye-bye.